kebijakan sesuai dengan kehendak Tuhan, berdasarkan takut akan Engkau Bapa. Kami rindu sebagai manusia, peperangan ini boleh dihentikan. Kami hidup berdampingan, karena itulah yang kami pikir yang Tuhan inginkan. Betapa indahnya jika kami boleh duduk diam bersama dengan rukun, dengan damai, dan kami percaya kesadaran Tuhan akan memerintahkan berkat-Mu. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan pekerja-pekerja Tuhan yang Tuhan panggil, dan mereka memberikan hidupnya untuk menginjili, untuk menjadi misi di seluruh dunia. Biarlah mereka terus dikuatkan oleh kuat kasih-Mu Bapa. Kami yang sedikit ini, seberapa yang kami bisa berikan kontribusi bagi pekabaran Injil, bagi misionari, biarlah Tuhan gerakkan hati kami untuk membantu menopang mereka. Terima kasih Bapa, banyak hal yang kami rindu sampaikan, kami rindu cakapkan kepada Bapa, kami rindu berkeluh kesah kepada Bapa, tapi kami tahu Tuhan mengetahui isi hati kami, mengetahui apa yang kami harapkan. Biarlah Tuhan pengharapan-pengharapan kami akan membawa kami dekat kepada-Mu, dan Tuhan membantu kami untuk melangsungkan hidup kami, perjalanan hidup kami, our journey of life. May God strengthen our life. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Marilah sebelum kita mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Pendeta Roland, marilah kita bernyanyi dari nomor 400 ayat 1. Amen.
Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 14. Begini bunyinya, memang kamu dahulu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan pujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah berita kita bagi kita semua di saat ini. Dan amat yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini sebagaimana yang sudah dibilang tadi dalam waktu Jumat juga, hari Minggu ini disebut sebagai Minggu Letare. Kata letare ini sebenarnya berasal dari kata Latin yang artinya rejoice. Rejoice ini diangkat sebenarnya dengan nama dari Yesaya 66 ayat 10. Saya baca Yesaya 66 ayat 10. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiralah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. English version, rejoice with Jerusalem and be glad for her, all you who love her, rejoice greatly with her, all you who mourn over her. Jadi di sini nama, kalau kita ingat Yesaya 66 itu konteksnya Israel sudah balik dari pembuangan. Nah, karena itu Yesaya mengajak semua orang untuk bersyukur, bersukacita bersama-sama dengan Yerusalem yang sudah balik dari pembuangan di Babel itu. Nah, kenapa mereka harus bersyukur atau bersukacita? Ayat 11 sampai ayat 12 itu melanjutkan, supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Jadi, kenapa mereka harus bersukacita? Karena Tuhan mengalirkan keselamatannya seperti sungai. Jadi, dalam konteks Yesaya 66 jelas mengapa letare, mengapa umat diajak untuk rejoice, karena Allah menyediakan keselamatan bagi mereka. Sekarang pertanyaannya, lalu mengapa kita juga dalam minggu-minggu Prapaskah kita merayakan sukacita atau dibilang letare? Kalau di dalam warna liturgis nama biasanya gereja-gereja Protestan memakai warna ungu untuk minggu Prapaskah. Tapi di minggu letare itu warna liturgisnya akan diubah menjadi warna pink atau merah gitu ya, merah muda. Mungkin dengan kamu ada yang suka warna merah, saya kurang tahu, tapi di minggu ini secara khusus dipakai warna itu. Kenapa? Untuk melambangkan sukacita. Nah, pertanyaannya sederhana. Ini kan sedang ada dalam minggu-minggu Prapaskah di gereja tertentu, bahkan disebut ini minggu sengsara Kristus, untuk mereka bisa menghayati penderitaan Kristus. Pertanyaannya, mengapa di tengah-tengah minggu sengsara atau minggu Prapaskah ini justru kita diajak bersukacita? Why we should rejoice during the Lent season?
joy this Sunday. But then the question is why we have to be rejoicing, because this is during the Lent season. Nah, pertanyaan ini nakama harus kita ingat bahwa memang dalam tradisi minggu-minggu sengsara atau minggu-minggu prapaskah itu orang mengalami pertobatan, penyesalan karena mereka ada tradisi mungkin yang mengenal ada tradisi 40 hari puasa ya, dalam gereja-gereja tertentu itu dilakukan bersama. Kalau yang saya tahu di gereja Protestan itu tidak dilakukan bersama, tapi ada individu-individu yang melakukannya. Mereka mau mengikuti tradisi Yesus puasa 40 hari itu, dan itu dilakukan dalam 40 hari menjelang pemerintahan Yesus. Nah, cuman menariknya kalau kita orang Kristen puasa itu tidak seperti orang-orang yang lainnya. Kalau orang Kristen puasa tidak dibilang tutup itu restoran, tidak boleh jual daging G2, tidak ada itu, tidak ada. Kita kalau puasa ya puasa aja, bahkan kita tidak mau orang tahu bahwa kita itu sedang puasa. Bukan kita tanya di media sosial kamu puasa apa enggak, bukan, kita tidak begitu, karena Yesus mengajarkan di Matius 6, kalau kamu mau berpuasa cuci muka supaya kelihatan segar dan kelihatan seperti orang yang mukanya murah, nanti dikasihani begitu terus, bukan seperti itu. Nah, sekarang kalau kita mengatakan mengapa harus berpuasa, sementara berpuasa ini terus dikatakan bersukacita, sebenarnya sederhana, sama dengan yang tadi dibilang dengan dalam Yesaya bahwa karena keselamatan dianugerahkan oleh Tuhan. Nah, kita yakin bahwa penderitaan Yesus itu tidak berakhir dengan penderitaan. Apa yang dialami oleh Yesus tidak berakhir hanya di sana, tetapi berakhir dengan kebangkitan, dengan ada suatu hidup yang lebih baik. Karena itu kita diajak untuk bersukacita, dengan maksud kita ini bukan punya penderitaan yang sia-sia, tidak. Kita punya suatu kehidupan sesudah ini. Karena itu dia memberikan spirit, memberikan harapan bagi kita untuk teguh melangkah maju terus, bahwa Lent season tidak berakhir di Lent, tetapi kita akan terus menuju pada Easter, bahwa Kristus akan memberikan membawa keselamatan bagi kita semua. Karena itu kita bersukacita. Maka kita lihat di dalam istilah yang Paulus bilang itu sebagai anak-anak terang. Jadi kita bersukacita karena kita ingin menjadi anak-anak terang karena penderitaan Kristus di kayu salib. Jadi karena itu hari ini kita sama-sama juga merenungkan apa yang Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Efesus, bahwa mereka harus hidup sebagai anak-anak terang. Karena itu kita harus bersukacita, kita juga menjadi anak-anak terang. Walaupun untuk sebagian kita mungkin kita merasakan outage kemarin ya, secara khusus di tempat saya juga sampai di sini baru dapat email bahwa electricity-nya sudah jalan lagi di sana. Nah, saya bersyukur sudah ada terang yang datang di sana. Tapi bukan itu sebenarnya dimaksudkan oleh Paulus. Yang Paulus maksudkan adalah identitas kita sebagai anak terang. Karena itu nakama, kalau kita baca di ayat 8 tadi, Rasul Paulus bilang begini, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Nah, kenapa saya memberi tekanan di adalah? Karena adalah kegelapan itu adalah identitas, bukan kata sifat. So, darkness here means not only adjective, but it is an identity. Jadi kita, yang Paulus maksudkan di situ, kamu adalah kegelapan. Paulus tidak bilang begini, kamu dulu hidup dalam kegelapan, tidak. Lalu Paulus tidak bilang juga sekarang kamu hidup dalam terang, tidak. Tapi Paulus bilang dulu kamu adalah kegelapan. Artinya mereka itu sendiri adalah kegelapan. Kegelapan bukan ada di luar mereka. Contoh kayak kita sekarang, kalau saya bilang tidak lama kita berada di dalam terang. Nah, kita ada di dalam terang. Terang ini bukan kita.
tapi kita ada di dalam terang. Jadi terang itu di luar diri kita. Nah, tapi kalau saya bilang misalnya kita adalah terang, berarti terang itu adalah kita. Dimanapun kita berada, kita bersinar atau memberikan terang. Nah, kalau mengerti ya bedanya. Jadi yang Paulus maksudkan di sini, orang-orang Kristen pada saat itu mereka adalah terang. Memang mereka dulu gelap, tapi sekarang mereka itu sudah terang. Kenapa? Karena mereka telah memiliki Kristus. Nah, untuk lebih memahami konteks dari Efesus ini, kita perlu apa yang Paulus maksudkan di bagian ini, kita perlu mengerti konteks Efesus waktu itu. Kalau kita mungkin membaca ensiklopedia atau pernah mengunjungi Efesus yang sekarang di Turki, kita mungkin tahu bahwa dulu itu Efesus menjadi pusat penyembahan Dewi Artemis. Nah, Dewi Artemis itu siapa? Itu salah satu dewi yang disembah orang Yunani dan dia dianggap sebagai the goddess of health and fertility. Jadi dia adalah dewi kesuburan. Nah, kenapa? Kalau yang lama mungkin pernah lihat patungnya. Patungnya itu seperti seorang perempuan dan dia di bagian dadanya ini ada banyak sekali seperti benjolan-benjolan yang mau melambangkan kesuburan. Lalu di badannya itu ada gambar berbagai binatang-binatang. Dan sebenarnya ini bilang bahwa dewi ini adalah dewi sumber segala kehidupan yang ada di alam. Karena itulah maka orang-orang harus menyembah dia sebagai dewi. Nah, salah satu pemahaman mereka pada saat itu mungkin dengan tahu apa yang disebut sacred prostitution, yaitu persundalan bakti atau pelacuran bakti atau pelacuran suci dan segala macam. Kenapa dinamakan kayak begitu? Karena persundalan itu dilakukan sebagai sebuah ritus di dalam kehidupan yang menyembah kepada Dewi Artemis. Jadi mereka punya imam yang melayani di kuil itu dan akan disiapkan orang-orang untuk melakukan hubungan badan dengan imam itu. Itu dimaksudkan untuk memberikan semacam persembahan kepada Dewi supaya Dewi memberikan kesuburan kepada mereka. Saya rasa yang aman juga mungkin pernah dengar berita di salah satu negeri Konoha. Saya tidak bilang negeri apa, negeri Konoha itu berita tentang ada di tempat-tempat suci, di tempat-tempat kudus, itu ada yang terjadi skandal. Ada satu tokoh agama bisa melakukan pelecehan kepada banyak sekali anak-anak di bawah umur. Saya tidak bilang di mana ya, karena pasti sudah tahu itu di mana-mana saja yang terjadi. Marah sekali belakangan ini. Dan ketika diwawancara kepada korban-korban, mereka bilang sederhana, yaitu karena tokoh itu menjanjikan dan mengatakan bahwa Tuhan akan mengganjar mereka, Tuhan akan memberikan yang baik-baik kepada mereka kalau mereka mau menyerahkan tubuhnya kepada tokoh agama itu. Nah, itu sebenarnya motif yang sudah ada sejak dari abad pertama ini, sejak di Efesus Dewi Artemis itu. Nah, karena itulah yang pertama kalau kita baca sebenarnya kalau dari ayat 1 kita baca yang pertama kita bisa mengerti kenapa ya Paulus memakai istilah-istilah percabulan, kata-kata kotor, sembrono, telanjani. Mengapa Paulus memakai kata-kata ini? Sebab memang Paulus sedang mengagres sexual immorality yang dilakukan dalam praktek sacred prostitution itu. Nah, itu yang sedang Paulus kritisi sebenarnya iman bahwa untuk menyembah Tuhan yang sumber kehidupan itu tidak perlu dilakukan segala aktivitas seksual yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu. Maka itulah kita baca di dalam ayat 3 Paulus bilang, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Dan orang bisa lihat itu ya. Kemudian ke ayat 4, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Ayat 5, ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang
orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus. Jadi di situ sebenarnya jelas dengan kenapa Paulus bilang tentang orang sundal, percabulan dan segala macam. Konteksnya seperti yang tadi saya ceritakan itu. Nah, itu Paulus mau bilang ini tidak, mereka seperti ini tidak mendapat tempat di dalam kerajaan Allah atau di dalam kerajaan Kristus. Nah, Paulus menegaskan di situ, nama misalnya jangankan sampai melakukan ya, menyebutkan saja jangan, menyebutkan saja jangan. Itu suatu hal yang memang sangat luar biasa ya, kalau kita baca di dalam bagian ini. Jadi Paulus ingin mengatakan jangan membiasakan bad habits itu menjadi normal. Itu pentingnya. Do not let bad habits become normal. Artinya dengan kata-kata jangan bernormalisasi kebiasaan buruk. Karena suatu ketidakbaikan kalau dibiasakan dia lama-lama menjadi kebaikan itu sendiri. Contoh, kalau orang tidak biasa mengucapkan kata-kata kotor, tidak biasa memaki, kalau dia bergaul dengan orang yang suka memaki, lama-lama kata-kata maki itu dianggap biasa karena sudah biasa didengar. Saya kemarin ini mendapat cerita dari seorang ibu dari Maluku. Beliau cerita ternyata mereka itu punya persoalan kakak beradik, saudara bapakku ipar begitu berlipat, hanya gara-gara satu kata dalam bahasa kita lokal di sana. Maaf saya tidak bisa menyebutkan, ibu bapak saudara-saudari tahu ada kata mader lalu ditambah dengan satu kata yang kurang bagus di belakang itu. Nah, ketika menyebutkan kata itu menjadi persoalan yang luar biasa sekali di kalangan mereka. Karena apa? Karena orang tidak terbiasa, keluarga ini tidak terbiasa dengan mengucapkan kata itu. Tapi bagi orang-orang lain, mereka anggap itu biasa. Nah, Paulus mengingatkan jangan. Kata-kata itu mengucapkan saja itu jangan. Karena apa ya teman-teman? Kata-kata yang berbau seksual immorality itu ketika diucapkan dia membentuk imajinasi. Dan imajinasi itu akan mendorong seseorang secara hormonal untuk punya melampiaskan sesuatu, dan itu jangan selalu dilakukan lama-lama, nanti itu menjadi kebiasaan. Karena itu Paulus mengingatkan jangan. Ayat 7 maka Paulus bilang janganlah kamu berkawan dengan mereka, dengan orang-orang seperti ini. Karena apa? Nanti kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, kita malah ikut arus, bukan melawan arus, malah ikut arus angin. Kalau jalan balik tidak apa, kalau angin terus ke laut entah ke samudra, hilang di sana. Nah, karena itu dengan nama Rasul Paulus mengingatkan supaya jangan, hati-hati dengan orang-orang yang hidup dalam kegelapan itu. Selanjutnya yang namanya Tuhan Yesus kasihi, Paulus bilang kalau semua hal itu ditinggalkan, sekarang kalian harus hidup sebagai anak-anak terang. Apa ciri khas dari anak-anak terang? Itu bisa kita baca di dalam ayat 9. Dari buah-buah terang itu yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kalau memang perhatikan di situ menariknya, itu dipakai kata dan tanpa koma. Jadi kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kenapa? Karena tiga hal ini tidak boleh dilepas pisahkan satu daripada yang lain. Saya rasa dulu saya pernah berkhotbah di sini juga membedakan apa yang adil belum tentu benar, dan apa yang benar juga belum tentu adil. Jadi harus dua-duanya itu adil dan benar menjadi satu paket. Sekarang Paulus menambahkan kebaikan. Jadi bukan cuma baik, bukan cuma adil, bukan cuma benar, tapi harus baik, adil, benar. Semuanya harus menjadi satu paket. Apa yang baik belum tentu juga benar. Jadi kalau kita bicara kebaikan di sini dalam bahasa kita itu merciful ya, having mercy dengan orang lain. Kita berbuat baik itu juga tidak selamanya itu benar. Kenapa? Kenapa saya bilang begitu? Contoh sederhana begini ya teman. Kita lihat banyak orang homeless, banyak orang yang suka itu kan minta-minta di
di dunia ini banyak sekali, entah benar entah tidak. Tapi kalau kita cuma baik hati, saya akan memberi kepada siapapun yang datang, ya kan? Nah, kalau syukur-syukur sesudah kita memberi itu dia beli makanan sebagaimana dia bilang, saya belum makan siang, saya belum makan malam, saya belum breakfast. Syukur-syukur kalau kita kasih uang terus dia beli. Tapi banyak kejadian mereka terima uang, mereka tidak ke situ, mereka pergi beli barang yang lain. Dan kita tahu bahwa uang itu tidak dipakai untuk itu. Artinya apa? Itu baik tapi tidak benar. Karena kita menopang mereka, menyokong mereka untuk terus ada di dalam kejahatan mereka. Jadi baik tapi belum tentu benar dalam pengertian yang tadi saya bilang ya. Jadi baik tapi juga harus benar. Maka kalau kita mau menolong orang, oke, tapi juga harus untuk dia benar menggunakannya. Itu sesuatu yang memang benar. Sehingga kebaikan, keadilan, dan kebenaran itu perlu menjadi satu paket. Jangan terlepas pisahkan. Nah, itu dalam konsep Rasul Paulus yang ingin menegaskan ketiga hal itu harus menjadi karakter atau menjadi buah dari kita yang disebut anak-anak terang. Kalau kita bicara tentang kebenaran, saya sudah pernah mengatakan juga kebenaran berkaitan dengan integritas kita. Kita tidak akan terombang-ambing oleh ajaran yang lain atau oleh hasutan dari orang lain. Jadi sekalipun kita berada di tengah dunia yang mengganggu kita, membuat kita gonta-ganjing, tapi kita tetap pada integritas kita. Sama seperti kalau kita melihat lambang PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, kan ada perahu dan ada ombak. Untuk mau mengatakan memang gereja itu seperti kapal. Kalau apa lagu dalam bahasa Jerman itu picture as apa itu saya lupa. Gereja sebagai bahtera. Gereja itu seperti bahtera yang memang bergoncang terus bergelombang. Tapi gereja itu tidak pernah tenggelam karena ada Kristus yang menjadi identitas dari gereja itu. Nah, itulah sebenarnya yang dibilang orang benar dia tetap punya integritas sebagai anak-anak terang. Maka walaupun ada dunia ini muncul banyak sekali pengajaran-pengajaran sesat atau pengajaran-pengajaran yang membuat dia terombang-ambing, dia tetap stay focused on Christ. Dan yang berikutnya keadilan. Memang kalau bahasa Inggris memakai istilah di situ truth ya, jadi goodness, righteousness, dan truth. Tetapi kalau dalam bahasa Alkitab dia lebih berarti aletheia, itu lebih menunjuk kepada adil di dalam relasi kita. Jadi kalau secara vertikal kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, maka juga akan secara horizontal juga harus baik. Sebaliknya orang yang secara horizontal punya relasi baik dengan sesama juga harus punya relasi yang baik dengan Tuhan. Jangan sampai cuma satu sisi saja yang baik, satunya tidak. Harus dua-duanya fair, harus dua-duanya punya relasi yang baik. Karena itu Yesus mengajarkan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segala macam dan seterusnya, dan sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi dua aspek itu yang sangat ditekankan, penting punya relasi yang baik. Nah, yang mana yang Tuhan Yesus kasihi, karena itu Paulus melanjutkan di dalam ayat yang ke-10, Paulus bilang, pujilah yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu yang tadi saya bilang, banyak orang yang bisa datang dan mengganggu mereka. Kita bisa membayangkan begini, orang-orang ini tadinya kan hidup dalam kegelapan, maka mereka adalah kegelapan itu. Mereka jadi pelaku-pelaku nih. Nah, sekarang ketika mereka menerima Injil, mereka punya hidup yang baru. Nah, bukan tidak mungkin ini mereka kan tinggal sama-sama nih. Teman-teman yang lama ini panggil mereka akan ikut juga ke sana. Ya, apalagi menikmati sexual immorality. Ini menjadi persoalan yang sangat besar. Makanya
akhirnya bisa bikin orang jatuh juga. Jadi bukan cuma perempuan itu, tapi yang mau dibilang adalah bahwa godaan seksualitas yang seringkali juga membuat orang jatuh. Makanya berita-berita kalau kita lihat ya di Indonesia itu banyak sekali berita tentang tokoh-tokoh hebat, ujung-ujungnya kalau tidak berantem soal kedudukan, kekuasaan, berantem tentang uang, korupsi dan segala macam, terjebak dalam seksualitas, dalam perselingkuhan dan seterusnya. Jadi 3 hal itu saja yang aman: harta, tahta, dan wanita. Nah, apa yang Tuhan Yesus kasih ini, kita memang perlu memperhatikan hal itu. Maka Paulus bilang, ujilah. Setiap kali ada yang mengajar, ada yang menyampaikan ajakan kepada mereka untuk melakukan sesuatu, Paulus bilang, ujilah apa itu berkenan kepada Tuhan. Maka jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan itu. Jadi ayat 11, 12 itu dan ayat 13 sebenarnya merupakan penegasan Paulus tentang kamu itu sudah bukan lagi kegelapan, kamu sudah terang. Maka kamu harus punya hidup yang berbeda dengan mereka yang dipandang adalah kegelapan. Dan yang terakhir di ayat 14 bisa kita lihat di situ. Memang kalau kita baca ini sebenarnya itu oleh banyak penafsir Alkitab itu dibilang dia adalah kutipan dari liturgi baptisan di gereja mula-mula. Makanya kalau memang perhatikan di Alkitab kita itu dia ditulis agak terdalam. Kalau memang punya Alkitab dicetak, dia tidak dicetak itu sama rata dengan bagian kiri, tidak sama rata dengan ayat 13 dan 15. Ayat 14 itu dia agak sedikit condong ke kanan, ya. Kalau memang lihat di situ, kalau saya punya begitu, saya kurang tahu yang nama punya Alkitab begitu juga atau tidak tercetaknya begitu atau tidak. Itu sebenarnya mau menunjukkan dia adalah kutipan yang adalah sering dipakai di dalam liturgi baptisan gereja mula-mula. Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Itu bukan berarti mati benar-benar ya, tapi itu meninggalkan hidup yang lama dan sekarang mereka sudah dibaptis menjadi anak-anak terang di dalam Kristus. Maka mereka harus meninggalkan hidup mereka yang lama. Nah, dengan aman yang Tuhan Yesus kasihi, itulah apa yang ingin disampaikan oleh Paulus bagi jemaat di Efesus atau juga bagi kita semua. Paulus mengingatkan kita sekarang bukan lagi anak-anak gelap, kita adalah anak-anak terang. Pertanyaannya sederhana, apa hubungan cerita ini dengan episode kita tadi? Ada hal yang menarik yang saya lihat hubungan disiplin dan aman. Sebebas ini cerita apa sih tentang Daud diurapi oleh Samuel, ya kan? Apa hubungannya ini? Begini kan, kita mungkin akan bilang kita adalah anak-anak terang, tapi siapakah kita ini? Siapakah saya ini sehingga Tuhan mau menjadikan saya ini anaknya di dalam terang itu, anak terang itu? Saya bukan orang yang hebat, saya bukan orang yang punya kekuasaan, saya tidak punya banyak harta dan seterusnya. Saya hanya orang biasa, orang berdosa, tapi Tuhan mau menjadikan saya anak terang. Kenapa? Kita bandingkan dengan yang dibilang dalam pertama Samuel 16 tadi ayat 7. Bagian terakhir ya, kalimat terakhirnya, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, kalau kita cerita ini kembali kan, Tuhan bilang kepada Samuel pergi mengurapi Daud kan. Nah, waktu sampai di rumah Isai mau menyajikan anak-anaknya itu mulai dari Elia, kemudian Abinadab, kemudian Samad itu. Sampai 7 anak itu tidak ada satupun. Nah, padahal ayat yang pertama itu kalau kita baca Elia itu Samuel tahu itu sudah dia ini anaknya karena tinggi, bagus perawakan tinggi, punya paras yang bagus. Jadi Samuel berpikir dia yang akan diurapi menjadi raja
jelas Samuel bertanya kepada Isai, ini semua anakmu. Isai bilang, ada satu lagi anak yang bungsu. Kalau anak bungsu di situ sebenarnya dalam bahasa Ibrani Keran itu tidak hanya berarti the last one, but also the last one. Jadi dia kalau dibanding dengan yang lainnya dia ini ada punya kurangnya. Jadi bukan cuma urutan yang terakhir, tapi secara kualitas dia agak sedikit di bawah karena pengertian. Jadi sebenarnya di sini mau dibilang ya ini kayak tidak bisa dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang 7 itu. Nah, karena itulah justru ketika sampai di Daud, Tuhan bilang urapi anak itu. Maka yang tadi Tuhan bilang di ayat 7 itu menjadi tergenapi. Yang dilihat Allah bukan apa yang dilihat orang, karena Allah melihat hati. Nah, begitu juga kita dengan aman. Mungkin dunia ini tidak memandang kita, dunia tidak melihat kita, karena kita tidak punya kekayaan. Kita bukan seperti Presiden Trump yang punya power luar biasa. Kita juga bukan seperti siapa lagi Beyonce yang terkenal, tidak. Tetapi kita hanya orang biasa. Walaupun kita orang biasa, namun Tuhan melihat hati kita yang mau datang kepadanya. Makanya minggu kemarin saya bilangkan di nama kita datang ibadah ini untuk apa? Hati yang paling utama. Apakah kita benar-benar datang beribadah itu hati kita untuk mau mendekat dengan Tuhan? Itu yang Tuhan lihat. Karena itu mungkin dunia tidak memandang kita karena kita tidak punya banyak hal untuk dibanggakan. Tapi kita harus bersukacita karena Tuhan melihat kita untuk menjadi anak-anaknya. Maka mari kita terus bersukacita, bukan bersukacita dalam pengertian apa di Indonesia kita bilang senyum personel ya, senyum terus, bukan itu. Tetapi bersukacita karena Tuhan mau mengangkat kita menjadi anak-anak. Kita bersukacita juga minggu ini. Tadi saya ditunjukkan video Alma Magung, anak kita, saudara kekasih kita New Jersey menyanyikan God Bless America. I think we all are proud of him as a representative not only of Indonesian people but especially for our church. You were there because you were chosen by God to be a representative for all of us. Jadi kita sangat bersyukur untuk itu, kita bersukacita. Mungkin kita tidak bisa seperti New Jersey yang tampil dan menyanyi di kenal banyak orang, tapi kita yang kecil pun, kita yang sederhana, Tuhan mau memakai kita dengan segala potensi yang kita miliki. Maka marilah kita bersukacita karena Tuhan mau menjadikan kita anak-anak terang. Semoga kita bisa terus membawa terang itu dimanapun kita berada, di gereja ini, di keluarga kita, di tempat kita bekerja. Membawa terang sekecil apapun, tetaplah bercahaya. Jangan redup, harus tetap semangat, terus menjadi terang sampai Tuhan datang. Amin. Dan kemarin kita berdoa, puji syukur kepada-Mu ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan di hari ini. Rasul Paulus mengajarkan umat-Mu di Efesus bahwa mereka adalah anak-anak gelap tetapi telah menjadi anak-anak terang. Mereka menjadi terang karena Allah yang mau memilih dan memakai mereka, menjadikan hati mereka sebagai orang-orang yang bisa memancarkan iman untuk semua orang di sekeliling mereka. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau juga mau memakai kami sebagai anak-anak-Mu, dan biarlah setiap terang yang Tuhan anugerahkan bagi kami dapat kami teruskan juga bagi semua orang di sekeliling kami, di gereja ini, di keluarga kami, di tempat kami bekerja, di mana saja kami berinteraksi. Tuhan kiranya terus menolong kami supaya sekalipun dunia ini tidak memandang kami karena kami tidak punya banyak harta berharga atau banyak prestasi, tapi kami tetap punya iman, punya integritas, dan bisa kami tunjukkan dalam seluruh hidup kami dan menunjukkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Terima kasih banyak Tuhan, kiranya Kau menolong
setiap pergumulan hidup kami. Dengarlah kami dan jawablah kami, tuntunlah kami hari ini bahkan di sepanjang minggu ini. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya. Amin. Dan awal yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan menyanyikan lagu dari nyanyian AKBP nomor 720 sampai kita memberikan persembahan. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat dipergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan-Mu di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sama
Tuhan pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.